Bentrokan pecah antara kelompok ormas dengan sejumlah debt collector atau penagih hutang di Jalan Raya Bogor, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Kedua kelompok yang saling serang dengan batu, kayu, besi, hingga senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi bentrokan langsung mengejar dan menangkap sejumlah orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain 7 orang ditangkap, polisi juga menyita barang bukti sejumlah senjata tajam. Diduga bentrokan dipicu masalah penarikan motor. Bentrok dua kelompok warga di kawasan komplek rumah Papan Kota Sorong yang terjadi sejak Rabu sore berlanjut hingga Kamis kemarin. Situasi mencekam karena kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan senjata tajam hingga batu. Aparat kepolisian turun tangan untuk membuat suasana kondusif. Dipimpin Wakapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong Kota, aparat melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang bertikai. Akibat bentrokan, seorang anggota Polresta Sorong Kota berpangkat Bribda terkena lemparan batu. Ia kemudian dirawat intensif di rumah sakit. Guna meredam aksi lanjutan, pihak kepolisian menggelar mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dari kedua belah pihak. Sementara itu, 3 unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan pemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS bersama barang bukti berhasil diamankan. Sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Tim Liputan iNews melaporkan. Paula Verhoeven mengadukan hakim ke Komisi Yudisial. Pengacara kondang Hotman Paris siap jadi kuasa hukum. Kasus dokter cabul kembali mencuat setelah tertangkap tangan merekam mahasiswi mandi. Selamat malam pemirsa, seorang oknum polisi di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya mantan kekasihnya. Warga yang berupaya melerai penganiayaan justru ditodong senjata api oleh oknum tersebut. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Polisi dan polisi dan Akibat tak terima diputus cinta, seorang oknum polisi di Kota Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya mantan kekasihnya. Peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban di daerah Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku memintanya masuk ke dalam mobil, keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menganiaya korban. Tak hanya itu, pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api ke warga yang mencoba melerai. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah dan bagian tubuh lainnya dan korban melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Lalu dia nyuruh aku masuk ke mobil, ada cekcok, dilakukan perlawanan, sempat perlawanan, lalu dia mukul hidung, memar di sini, terus sama di sini. Itu siapa kita? Mantan.
Mantan dia profesinya apa? Oknum anggota polisi Tugasnya di mana? di Polrestabes. Sebelum memukul itu ada pengancaman nggak? Sebelumnya ada pengancaman tapi melalui chat media sosial. Oknum polisi berpangkat Bribka penganiaya mantan pacar telah ditangkap dan diperiksa Propam Polrestabes Palembang. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pengunjung Jatim Park terlempar dari wahana 360 pendulum. JTP mengaku siap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Inilah video detik-detik pengunjung Jawa Timur Part 1 terlempar saat naik wahana 360 pendulum. Video ini viral sejak Kamis kemarin di berbagai akun media sosial. Menanggapi hal ini, pihak manajemen Jawa Timur Park melalui manajer marketingnya akan bertanggung jawab. Kejadian tersebut terjadi tanggal 8 April kira-kira sekitar jam 4 sore. Untuk bertanggung jawabnya seperti apa? Yang jelas kami segera melakukan tindakan evakuasi, ya, mengamankan korban dan juga pengunjung yang lain, mengevakuasi korban dan membawa korban langsung ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan manajemen rumah. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah 2 buah tulang betis kanan, patah tulang jari tengah tangan kanan, dan patah tulang jari manis tangan kanan. Polres Batu masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan oknum dokter tersebut langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Ya, pria berinisial MA yang berprofesi sebagai dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April lalu. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga kamar di indekos yang ditempati oleh korban. Polisi telah menetapkan MA sebagai tersangka. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Oh, diamankan sendiri sama korban? Iya, benar. Korban membawa beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus pelaku pencurian sepeda motor milik wisatawan Rusia. Saat akan ditangkap di halaman parkir minimarket oleh petugas, pelaku berinisial LC, warga Kabupaten Banyuasin ini sempat berusaha melarikan diri. Usai penangkapan dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor, drone, dan kamera aksi. Pencurian dilakukan karena tersangka melihat ada kesempatan saat korban tertidur di depan warung. Akibat perbuatannya, pelaku diancam 7 tahun kurungan penjara. Thank to police. Okay. Police. Thank you. And Terima kasih untuk Jurnalis, of course, journalists and international people who dan orang-orang repost Indonesia TikToks. dan yang repost di TikTok. And Terima kasih. I want to say sorry for this life. Mohon maaf untuk suara bapaknya. Because he stay prisoner because of me. Bukti yang ada tersebut segera akan kita serahkan. Tentunya kita dokumentasikan baik itu secara visual
atau pemotretan, kita buatkan berita acaranya. Dengan demikian tidak membuat satu tingkat kesulitan bagi Mr. Konstantin untuk kembali menggunakan kendaraannya untuk kembali ke kota Bali sebagai tujuan asal. Sebelumnya motor seorang turis asal Rusia hilang dicuri ketika dirinya tengah beristirahat di sebuah warung di kawasan seberang Ulu 2, Kota Palembang. Peristiwa tersebut terjadi saat sang wisatawan dalam perjalanan dari Bali menuju Danau Toba. Tak hanya motor, drone dan kamera GoPro milik korban juga dicuri. Yang di Intan 97